Yang selanjutnya adalah sila ketiga. Sila anu katilu nyaeta naon Ibu? Terang. Di situ terang. Sila anu katilu teh naon? Bulan Persatuan Indonesia. Indah ketika mendengarkan Persatuan Indonesia. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Urang tujuan anak di Indonesia tetap panginten hoyong menjaga menegakkan NKRI. Upami urang secara agama tetap panginten ibadah teh teu aya deui anu dituju angin Gusti Allah harus kitu panginten palesa. Itu teu aya deui nya. Urang harus kedah mengikuti pemerintah anu aya oge pemerintah anu sah di urang. Awas di wakos ayeuna kantenan ayeuna diuningakeun dina salah sawias keterangannya dina hadis oke ini dia adalah hadis Rasul gitunya anu katampi oke dina eta hadis diuningakeun bahwa satat tariku ummati ala 30 wa 70 firqatan fawahidatun fil jannah wa 72 fin nar qila wa ya Rasulullah qala ya ahlus sunnah wal jamaah. Ketika nanti di akhir zaman itu akan ada yang disebut dengan perpecahan atau firqah. Firqah itu adalah perpecahan berbagai golongan menjadi 73 golongan. Syiah 22 golongan, Khawarij 20 golongan, Mu'tazilah 20 golongan, Murji'ah 5 golongan, Najariyah 3 golongan, Jabariyah sagolongan, Musyabihah sagolongan, dijumlahkan jantan 70 golongan. Ieu terjadi sekte ataupun terjadi firqah adalah ketika dulu terjadi pada perang yang disebut dengan perang Siffin di waktu ada tahkim. Tahkim itu adalah sumpah dengan Al-Qur'an bahwa peperangan teh bade rengse ku ayana Al-Qur'an diangkat. Itu harusnya disumpah ke Al-Quran. Seharusnya gitu setiap orang yang sudah perang itu diperbolehkan untuk menyampaikan bahwa siapa yang menjadikan pemenang dalam perang tersebut. Ternyata orang Muawiyah itu mengingkari terhadap perjanjian. Sebetulnya di sana adalah yang menang itu adalah kubu Sayyidina Ali, tapi ternyata orang Muawiyah itu seolah-olah mengkhianati. Akhirnya terjadi peperangan yang sangat dahsyat luar biasa. Akhirnya saat itu Islam menjadikan terpecah belah adalah 73 golongan. Biasa kusimkuring upami disaksi deui. Ge bisa anu naros. Da simkuring mah pokona Islam asal Islam we teu biasa kitu Bu. Punten. Setiap perkara, setiap benda anu kurang dieukeun pasti aya wadahna. Ieu cai. Cai upami teh di wadah gelas Ibu bakal aya bakal nyamprung mah. Wah, wadah itu adalah harus betul-betul wadah yang diakui oleh pemerintah. Artinya di sana atau kita kenal yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Nah, yang dimaksud dengan Nahdlatul Ulama di sini adalah kebangkitan para ulama. Nahdlatul itu adalah kebangkitan. Ulama adalah orang yang memberikan wawasan ilmu pengetahuan. Itu kebangkitan Nahdlatul Ulama. Lamun ibu paminten bapak sadayana para sahabat Ansor Banser urang ningali kana gambar Nahdlatul Ulama. Di dinya teh nyaeta aya gambar Nahdlatul Ulama teh aya bintang 9. Leres aya bintang 9 leres? Aya luhurna. Anu paling luhurna nyaeta di bintang yang paling besar disebut dengan kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebelah kirinya itu ada yang disebut dengan bintang yang 4 yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu adalah semua orang ataupun sahabat yang menggantikan setelah Kanjeng Nabi Muhammad wafat. Itu digantikan bunuh wafat. Dan di sebelah kanannya itu ada yang disebut dengan bintang 4 yang disebut dengan Madzhabil Arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Jadi dijumlahkan salapan sadayana adalah wali songo. Jadi ketika berbicara masalah bintang pun itu sudah ada arti yang luar biasa, yang bermakna keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai warga Nahdien berkah dina eta lambang amin ya rabbal alamin. Terus di Nahdlatul Ulama oge aya nyaeta dirinya tulisan Arab.
dan juga ada tali tersimpul bahwa tali di sana itu tidak terlalu diikat dengan erat. Sebetulnya Nahdlatul Ulama itu longgar, yang disebut dengan toleransi. Toleransi eta teh berarti pangitan kami urang magaduhan rencana, magaduhan tatangi, magaduhan sawe anu berbuat salah ka urang patut sareng wajib kanggo naonna, kanggo memberikan maaf. Ulang ayeuna batur gaduh kesalahan urang selalu dipertahankan, apalagi kalau tidak memaafkan. Allah oge lautan hampura birak urang sebagai manusia teu ngahampurkeun. Dina gambar Nahdlatul Ulama oge aya warnanya yaitu adalah warna hijau di atas warna putih. Warna putih melambangkan bahwa kesucian negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah warna hijau. Hijau itu adalah melambangkan kesuburan, bahwa negara Indonesia suci dan subur. Oke, saatosna bintang 9, saatosna warna, saatosna oge tulisan ayeuna Arab. Oke, salajengna di dinya teh aya naon deui dina Nahdlatul Ulama teh nya eta panginten lah upami dibahas lebih lanjut biasanya ieu mah sepintas bahwa ternyata dalam Nahdlatul Ulama tulisan yang ada itu ternyata punya yang disebut dengan rahasia-rahasia tertentu. Jadi urang kena terang ulang kieu jadi NU teh urang mun saukur tahlil marhaba itu kan proyek ajengan pangintennya. Begitu Bu, begitu Pak. Jantan NU ternyata Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disebut dengan Rois Akbar. Setelah Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, setelah dia wafat, setelah beliau meninggal, tidak ada yang meneruskan yang disebut dengan Rois Akbar. Karena apa? Beliau adalah betul-betul luar biasa keilmuannya. Sehingga setelah Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari diteruskan itu namanya Rois Am, Rois Umum. Jadi Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengatakan bahwa siapa orang yang cinta terhadap NU, siapa orang yang mengurusi NU, bahkan siapa orang yang betul-betul merawat NU, maka dia akan saya anggap sebagai santri saya, dan dia itu akan saya doakan menjadi orang yang husnul khotimah dan akan bersama-sama dengan saya nanti di surga. Amin ya robbal alamin. Ayo kesarangan sareng Hadratul Syekh di surga ayo. Mudah-mudahan kurang oke selalu cinta ke NU. Amin ya robbal alamin. Tadi panginten masih keneh dina sila kasabaraha? Dina sila katilu. Ayeuna sila ka sila ka opat. Opat sila ka opat teh naon?